Selamat datang di Bisha Cerita. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen dan subscribe, semoga Allah mempermudah segala urusan dan melancarkan rezeki dan mengabulkan semua keinginan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita mulai ceritanya. Salman bukan lulusan luar negeri. Ia bukan anak konglomerat. Ia bukan siapa-siapa di kota ini. Ia adalah lulusan pesantren yang terbiasa bangun sebelum fajar, terbiasa hidup disiplin, dan terbiasa menggantungkan harapan pada doa. Namun hari ini, ia melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda. Dunia angka miliaran. Dunia rapat-rapat strategis. Dunia keputusan yang bisa mengubah ribuan nasib karyawan. Dan di puncak dunia itu, berdiri satu nama yang membuat banyak orang menahan napas. Amelia Nadira. CEO termuda, visioner, tegas, dan dikenal tidak memberi ruang pada kelemahan. Di lantai tertinggi gedung kaca itu, Amelia berdiri di depan jendela besar ruangannya. Kota terbentang luas di bawahnya. Ia memeluk berkas laporan proyek infrastruktur digital terbesar yang pernah ditangani perusahaan. Rapat evaluasi akan dilakukan dalam beberapa hari. Satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan reputasi bertahun-tahun. Asistennya masuk dengan hati-hati. Bu Amelia, staf analis baru sudah mulai hari ini. Amelia tidak menoleh. Pastikan dia memahami standar kita. Saya tidak punya waktu untuk membimbing orang yang tidak siap. Suaranya tenang, namun tegas. Salman ditempatkan di divisi strategi dan analitik. Atasannya, Pak Dharma, berbisik pelan. Di sini, kerja keras saja tidak cukup. Kamu harus sempurna. Salman tersenyum. Sempurna itu milik Allah, Pak. Saya akan berusaha maksimal. Pak Dharma mengangkat alis, sedikit heran dengan jawabannya. Siang itu, takdir mempertemukan mereka untuk pertama kali. Lift eksekutif terbuka. Amelia keluar dengan langkah cepat. Salman yang sedang membawa dokumen hampir saja menabraknya. Dokumen-dokumen itu terjatuh berserakan. Salman langsung berlutut mengambilnya. Maaf, Bu. Saya kurang hati-hati. Amelia menatapnya sekilas. Tatapan tajam. Dingin. Profesional. Namun untuk sepersekian detik, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata pemuda itu. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kepanikan. Hanya ketulusan. Nama Anda? Tanya Amelia singkat. Salman Al-Farisi, Bu. Analis junior. Amelia mengangguk kecil. Jangan ulangi lagi. Ia berjalan pergi. Namun entah mengapa, langkahnya terasa sedikit lebih lambat dari biasanya. Sore menjelang. Salman masih duduk di meja kerjanya, meneliti data proyek infrastruktur digital yang akan dipresentasikan dalam rapat besar nanti. Ia menemukan satu kejanggalan kecil dalam laporan keuangan. Angkanya terlihat benar. Tapi polanya tidak wajar. Ia menandainya. Tanpa ia tahu, kejanggalan kecil itu akan menjadi pintu menuju badai besar. Badai yang akan menghadirkan rapat menegangkan, fitnah yang meruntuhkan kepercayaan, dan doa malam yang menguatkan dua hati yang sama-sama terluka. Dan ini, baru langkah pertama. Langkah berikutnya membawa Salman ke ruangan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ruang rapat utama Amelia Group berada di lantai tertinggi. Dinding kaca menghadap langsung ke hamparan kota. Meja panjang mengilap membentang di tengah ruangan, dikelilingi para direktur dan kepala divisi yang wajahnya serius. Hari itu adalah rapat evaluasi proyek infrastruktur digital nasional, proyek bernilai triliunan rupiah yang menjadi kebanggaan perusahaan. Salman duduk di kursi paling ujung. Sebagai analis junior, seharusnya ia hanya mendengarkan. Namun takdir seringkali bekerja dengan cara yang tidak terduga. Pintu ruangan terbuka. Semua berdiri. Amelia Nadira melangkah masuk. Tidak tergesa. Tidak ragu. Aura kepemimpinannya memenuhi ruangan sebelum suaranya terdengar. Silakan duduk. Suaranya tenang, tetapi tegas. Presentasi dimulai. Grafik demi grafik muncul di layar besar. Angka-angka terlihat sempurna. Pertumbuhan meningkat. Target tercapai. Semua tampak berjalan sesuai rencana. Namun di hadapan Salman,
Laptopnya menampilkan sesuatu yang berbeda. Pola transaksi yang ia pelajari semalam kembali muncul. Angkanya benar, tapi alurnya janggal. Ada pergeseran dana yang terlalu halus untuk dianggap kebetulan. Salman menelan ludah. Ia tahu, berbicara di ruangan ini sama saja dengan mempertaruhkan karir di hari keduanya bekerja. Namun diam berarti membiarkan sesuatu yang tidak ia yakini. Tangannya sedikit gemetar, tetapi ia mengangkatnya. Beberapa kepala langsung menoleh. Pak Dharma memberi tatapan peringatan halus. Amelia memandangnya. Ya? Tanyanya singkat. Untuk pertama kalinya, seluruh perhatian ruangan tertuju pada seorang staf junior yang nyaris tak dikenal. Maaf, Bu, suara Salman tenang meski jantungnya berdebar. Saya menemukan pola pergeseran dana pada kuartal ketiga yang mungkin perlu kita tinjau ulang. Angkanya tidak salah, tapi ritmenya tidak konsisten. Ruangan mendadak sunyi. Salah satu direktur keuangan tersenyum tipis. Itu hanya perbedaan teknis pencatatan. Salman menggeleng pelan. Jika hanya teknis, pola kenaikannya tidak akan berulang di 3 subproyek berbeda, Pak. Kalimat itu seperti menjatuhkan batu kecil ke permukaan danau yang tenang. Gelombangnya langsung terasa. Amelia tidak langsung berbicara. Tatapannya tertuju pada Salman. Bukan tatapan marah. Bukan juga tatapan meremehkan. Melainkan tatapan seseorang yang sedang menimbang keberanian. Proyeksikan datanya, kata Amelia akhirnya. Salman berdiri. Tangannya kini mantap. Ia menjelaskan dengan ringkas. Logis. Jelas. Bukan dengan nada menuduh. Hanya dengan fakta. Beberapa wajah mulai berubah. Direktur keuangan itu kini tidak lagi tersenyum. Rapat yang awalnya berjalan lancar mendadak berubah tegang. Dan tanpa Salman sadari, langkah kecilnya tadi telah mengusik sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar angka. Setelah rapat usai, orang-orang keluar dengan bisik-bisik pelan. Salman mengemasi laptopnya dengan napas panjang. Ia tidak tahu apakah barusan ia melakukan hal benar, atau kesalahan terbesar dalam hidupnya. Saudara Salman. Suaranya menghentikan langkahnya. Amelia berdiri di belakangnya. Lebih dekat dari sebelumnya. Datanya kirim langsung ke email saya. Lengkap. Tanpa melalui siapapun. Salman mengangguk. Baik, Bu. Untuk sepersekian detik, suasana terasa berbeda. Tatapan Amelia tidak lagi sekaku biasanya. Ada sesuatu yang samar, antara rasa ingin tahu, dan penghargaan. Namun di sudut ruangan, seseorang memperhatikan mereka dengan wajah yang sulit ditebak. Dan sejak hari itu, rapat bukan lagi sekadar rapat. Ia telah menjadi awal dari fitnah yang perlahan disusun. Dan Salman baru saja berdiri di tengah pusaran yang tak terlihat. Ia belum menyadari bahwa keberaniannya di ruang rapat tadi bukan hanya mengusik angka, tetapi juga kepentingan. Malam itu, sebagian lampu di lantai eksekutif masih menyala. Beberapa orang tidak langsung pulang. Di sebuah ruang kerja tertutup, terdengar suara percakapan pelan. Anak baru itu terlalu berani. Kalau Bu Amelia benar-benar menelusuri datanya, kita bisa dalam masalah. Tenang. Yang penting arahkan narasinya. Kalimat terakhir diucapkan dengan nada tenang. Terlalu tenang. Sementara itu, di sudut ruang analis, Salman masih duduk sendiri. Ia menatap ulang data yang telah ia kirim langsung ke email Amelia Nadira. Ia tidak mencari kesalahan siapapun. Ia hanya ingin memastikan kebenaran. Jam menunjukkan hampir pukul 9 malam. Ia memijat pelipisnya, lalu menutup laptop. Sebelum pulang, ia menuju musala kecil di lantai bawah. Ruangan itu sederhana, jauh dari kemewahan gedung kaca di atasnya. Di sana, Salman bersujud lebih lama dari biasanya. Jika ini benar, kuatkan aku. Jika ini salah, luruskan niatku. Doanya lirih. Namun di antara gemerlap kota dan suara kendaraan yang samar terdengar dari kejauhan, doa itu terasa jauh lebih nyata daripada seluruh rapat siang tadi. Di lantai tertinggi, Amelia berdiri sendirian di ruangannya. Laptop di mejanya menampilkan file yang baru saja ia buka. Subjek email. Data revisi, Salman Al-Farisi. Ia membaca dengan saksama. Detail. Sistematis. Tanpa emosi.
Ia memperbesar grafik, membandingkan dengan laporan resmi yang dipresentasikan tadi. Dan perlahan, garis halus yang ditunjukkan Salman mulai terlihat jelas. Ini bukan kesalahan kecil. Ini pola. Amelia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Sudah lama ia tidak menemukan seseorang yang berani berbicara tanpa pamrih. Namun keberanian seperti itu bisa menjadi kekuatan atau ancaman. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari salah satu direktur senior. Bu, saya sarankan kita hati-hati pada staf baru itu. Informasi sensitif tidak seharusnya diakses sembarangan. Amelia membaca pesan itu tanpa ekspresi. Hati-hati? Atau takut terbongkar? Ia menutup layar ponsel tanpa membalas. Keesokan paginya, suasana kantor terasa berbeda. Beberapa rekan kerja mulai berbisik ketika Salman lewat. Dia yang kemarin bicara di rapat, kan? Berani sekali, ya? Berani atau cari perhatian? Salman mendengarnya, namun ia memilih diam. Baginya, penilaian manusia tidak seberat penilaian hati sendiri. Namun badai belum benar-benar datang. Siang itu, sebuah email resmi tersebar ke seluruh jajaran manajemen. Subjeknya membuat jantung Salman berhenti sejenak. Audit internal terkait kebocoran data proyek infrastruktur. Isi pesannya singkat. Perusahaan menemukan indikasi akses data sensitif tanpa izin. Dan proses investigasi akan segera dilakukan. Salman membaca ulang kalimat itu. Akses data tanpa izin? Tangannya perlahan mengepal. Ia tahu betul, data yang ia gunakan adalah bagian dari pekerjaannya sebagai analis. Namun narasi bisa dibentuk. Dan fitnah seringkali lahir bukan dari kebohongan total, melainkan dari potongan kebenaran yang dipelintir. Di ujung koridor, seseorang menatapnya dengan senyum samar. Sementara di lantai atas, Amelia baru saja menerima laporan awal dari tim audit. Dan nama pertama yang muncul dalam daftar akses sistem adalah Salman Al-Farisi. Langkah pertama telah berubah menjadi sorotan. Dan pusaran yang tak terlihat itu kini mulai menampakkan bentuknya. Bentuknya adalah panggilan resmi. Pagi itu, Salman diminta datang ke ruang audit internal di lantai 12. Undangan yang singkat, tanpa penjelasan panjang. Hanya satu kalimat yang terasa berat. Klarifikasi akses data proyek infrastruktur. Beberapa pasang mata mengikuti langkahnya. Bisik-bisik yang kemarin samar kini terdengar lebih jelas. Sudah kuduga. Cepat sekali ya, baru masuk sudah bermasalah. Salman menunduk sebentar. Bukan karena malu, tapi karena menenangkan hatinya sendiri. Ia tahu apa yang ia lakukan. Dan ia tahu niatnya. Ruang audit terasa dingin meski pendingin udara tidak terlalu rendah. Di dalamnya sudah duduk 3 orang. Kepala audit, 1 staf legal, dan direktur keuangan yang kemarin sempat membantahnya di rapat. Saudara Salman, suara kepala audit terdengar formal. Kami menemukan bahwa Anda mengakses beberapa file sensitif di luar jalur pelaporan biasa. Salman duduk tegak. Saya mengakses data yang memang menjadi bagian analisis divisi saya, Pak. Direktur keuangan menyela pelan, termasuk file yang tidak dipresentasikan secara resmi. Salman terdiam sesaat. Itu bagian dari lampiran laporan kuartal sebelumnya, Pak. Saya tidak mengubah apapun. Namun, sahut staf legal, akses tersebut terjadi beberapa jam sebelum Anda mengajukan koreksi di rapat. Itu bisa dianggap sebagai tindakan sepihak. Sepihak. Kata itu terasa seperti palu kecil yang diketukkan berulang kali. Salman menarik napas dalam. Saya tidak pernah bermaksud melangkahi siapapun. Saya hanya menyampaikan data. Ruangan kembali sunyi. Di luar ruangan, kabar itu menyebar lebih cepat dari email resmi. Narasi mulai terbentuk. Bukan tentang keberanian, tapi tentang pelanggaran. Di lantai tertinggi, Amelia menerima laporan perkembangan audit. Ia membaca setiap detail dengan saksama. Semua terlihat rapi. Terlalu rapi. Jejak akses sistem. Waktu login. Jalur unduhan file. Semua mengarah pada satu nama. Salman Al-Farisi. Namun satu hal mengganjal di benaknya. Motif. Seorang staf junior baru, dengan reputasi bersih, tanpa koneksi ke pesaing,
tanpa keuntungan pribadi yang jelas, mengapa harus mengambil risiko sebesar itu? Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari salah satu komisaris. Kita tidak boleh memberi toleransi pada kebocoran data. Reputasi perusahaan dipertaruhkan. Reputasi. Itu kata yang selalu dijaga Amelia dengan disiplin. Ia berdiri dari kursinya, berjalan menuju jendela besar. Di bawah sana, kota tetap sibuk. Seolah tidak peduli bahwa satu keputusan bisa menghancurkan masa depan seseorang. Sore itu, Salman dipanggil ke ruang CEO. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ketika pintu terbuka, Amelia sudah duduk di kursinya. Tatapannya tenang. Sulit ditebak. Duduk. Salman menurut. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Audit menemukan akses yang tidak biasa, kata Amelia akhirnya. Saya tahu, Bu. Jika ini terbukti sebagai pelanggaran prosedur, konsekuensinya serius. Salman menatap meja di hadapannya, lalu kembali menatap Amelia. Saya siap menerima konsekuensi jika memang saya salah. Tapi saya tidak pernah berniat merugikan perusahaan. Ada keheningan yang berbeda kali ini. Bukan keheningan penuh tekanan. Melainkan keheningan dua orang yang sama-sama mencoba membaca kebenaran. Amelia memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Tidak ada kegelisahan berlebihan. Tidak ada dalih berputar-putar. Hanya keteguhan yang sederhana. Namun di dunia sebesar Amelia Group, ketulusan seringkali kalah oleh persepsi. Untuk sementara, Amelia berkata pelan, Anda akan dinonaktifkan dari akses sistem sampai audit selesai. Kalimat itu seperti garis yang ditarik di antara mereka. Salman mengangguk. Baik, Bu. Ia berdiri, memberi hormat kecil, lalu keluar. Begitu pintu tertutup, ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Amelia menyandarkan diri di kursinya. Entah mengapa, keputusan barusan tidak memberinya rasa lega. Sementara itu, di luar ruang CEO, seseorang tersenyum tipis melihat Salman berjalan menjauh dengan kartu akses yang kini tak lagi aktif. Fitnah telah resmi dimulai. Dan nama baik seorang santri sedang dipertaruhkan di tengah gemerlap gedung kaca. Di kantor sebesar Amelia Group, reputasi adalah segalanya. Sekali retak, bayangnya bisa lebih besar dari kebenaran itu sendiri. Keesokan harinya, kartu akses Salman benar-benar tidak berfungsi. Pintu otomatis yang biasa terbuka kini, hanya berbunyi pendek tanpa bergerak. Satpam memandangnya dengan ragu. Maaf, Mas, ada pembatasan akses sementara. Salman tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak. Kalimat sederhana itu terasa berat untuk diucapkan. Ia akhirnya diarahkan ke meja kerja sementara di area umum, bukan lagi di ruang analis strategis. Perpindahan itu tidak diumumkan secara resmi. Namun semua orang tahu artinya. Beberapa rekan yang sebelumnya ramah kini menjaga jarak. Sebagian hanya menatap sebentar lalu berpura-pura sibuk. Narasi sudah berjalan lebih cepat dari pembelaan. Di ruang rapat kecil lantai 11, Direktur Keuangan berbicara pada dua manajer senior. Kita tidak boleh membiarkan orang seperti itu menciptakan keraguan pada laporan resmi. Tapi Bu Amelia tampaknya masih mempertimbangkan. Salah satu manajer berkata pelan. Direktur itu tersenyum tipis. Pertimbangan bisa diarahkan. Kalimat itu menggantung, seperti janji yang tidak diucapkan sepenuhnya. Sementara itu, Salman duduk sendiri dengan laptop tanpa akses penuh. Ia membuka ulang catatan pribadinya, salinan data yang ia simpan sebagai bahan analisis pribadi sebelum rapat. Ia membaca ulang pola transaksi. Semakin ia teliti, semakin jelas satu hal. Ini bukan kesalahan sistem. Ini disengaja. Namun membuktikannya tanpa akses resmi hampir mustahil. Ia menatap layar kosong beberapa saat, lalu menutup laptopnya perlahan. Kalau bukan dengan data, mungkin dengan kesabaran, gumamnya. Di sisi lain gedung, Amelia memanggil kepala audit. Saya ingin timeline akses sistem dibandingkan dengan perubahan data di server pusat. Detail. Per menit. Kepala audit terlihat sedikit terkejut. Itu butuh waktu, Bu. Ambil waktu yang dibutuhkan. Setelah ruangan kosong, Amelia berdiri lagi di depan jendela. Ia teringat tatapan Salman kemarin. Tidak ada kepanikan.
Tidak ada kepura-puraan. Hanya keyakinan tenang yang sulit dijelaskan. Dan itu justru membuatnya gelisah. Karena jika Salman benar, maka ada orang lain yang sedang bermain jauh lebih dalam. Malamnya, Salman kembali ke musala kecil di lantai bawah. Lampu redup. Sunyi. Ia duduk lebih lama sebelum bersujud. Ya Allah, jika ini ujian, jangan biarkan hatiku berubah. Jangan biarkan aku membalas dengan kebencian. Di tengah doa itu, langkah seseorang terdengar mendekat. Salman mengira hanya petugas kebersihan. Namun ketika ia selesai dan menoleh, Amelia berdiri di ambang pintu. Tanpa jas resmi. Tanpa rombongan. Hanya dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, mereka berada di ruangan yang sama tanpa meja rapat, tanpa jabatan, tanpa tekanan. Amelia memandang ruangan sederhana itu. Jadi ini tempat Anda menghabiskan waktu setelah kantor kosong. Salman berdiri perlahan. Tempat paling tenang di gedung ini, Bu. Ada jeda yang tidak canggung, namun syarat makna. Amelia menatap sajadah yang masih terbentang. Jika Anda memang tidak bersalah, katanya pelan, mengapa tidak membela diri lebih keras? Salman tersenyum lembut. Karena yang keras belum tentu benar, Bu. Saya percaya kebenaran tidak perlu berteriak. Jawaban itu membuat Amelia terdiam. Untuk pertama kalinya sejak audit dimulai, keyakinannya mulai bergeser. Bukan pada laporan. Bukan pada prosedur. Tapi pada seseorang yang memilih berdoa, saat orang lain memilih menyusun narasi. Dan di sudut gedung kaca yang megah itu, kepercayaan mulai retak. Namun bukan hanya kepercayaan pada Salman, melainkan kepercayaan Amelia pada sistem yang selama ini ia banggakan. Sistem yang ia bangun dengan disiplin, transparansi, dan ketegasan. Sistem yang seharusnya tidak bisa ditembus oleh kepentingan tersembunyi. Namun pagi itu, ketika laporan detail dari tim audit akhirnya sampai di mejanya, sesuatu terasa janggal. Timeline akses sudah disusun rapi. Jam masuk. Jam keluar. Jalur file. Nama Salman tercatat jelas. Terlalu jelas. Amelia memperbesar satu bagian layar. Ada celah waktu 3 menit antara perubahan data di server pusat dan pencatatan log akses. 3 menit yang tidak tercatat aktivitas apapun. Kenapa bagian ini kosong? Tanyanya tajam pada kepala audit. Server sempat sinkronisasi ulang. Bu, itu wajar. Wajar? Atau dihapus? Ruangan langsung sunyi. Kepala audit tidak langsung menjawab. Karena dalam sistem sebesar Amelia Group, penghapusan log bukan hal yang mudah. Tapi bukan juga hal yang mustahil. Di lantai bawah, Salman menerima email singkat. Sementara waktu Anda dibebas tugaskan dari seluruh aktivitas proyek sampai investigasi selesai. Kalimatnya formal. Namun maknanya jelas. Ia tidak lagi hanya dibatasi. Ia sedang disingkirkan perlahan. Beberapa rekan yang dulu mengajaknya makan siang kini, hanya memberi senyum tipis tanpa berhenti berbicara. Satu manajer bahkan terang-terangan berkata, kalau memang tidak bersalah, ya tinggal tunggu saja. Tapi perusahaan tidak bisa ambil risiko. Risiko. Seolah-olah dirinya adalah ancaman. Salman mengangguk pelan. Ia tidak melawan. Namun di dalam hatinya, ada luka kecil yang mulai terasa. Bukan karena tuduhan, tapi karena kehilangan kepercayaan orang-orang yang belum sempat benar-benar mengenalnya. Sore itu, ia memutuskan pulang lebih awal. Bukan ke kosannya, melainkan ke pesantren tempat ia dulu belajar. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Ketika sampai, suasana terasa berbeda dari gedung kaca. Udara lebih hangat. Suara anak-anak mengaji terdengar lembut. Kiai tua yang dulu membimbingnya tersenyum ketika melihatnya datang. Wajahmu tidak setenang biasanya, Salman. Salman duduk bersila. Ia tidak menceritakan detail. Hanya berkata pelan, kadang kebenaran terlihat seperti kesalahan, Kiai. Kiai itu tersenyum bijak. Kalau kebenaran bergantung pada pandangan manusia, ia akan selalu goyah. Tapi kalau bergantung pada Allah, ia tidak akan hilang, hanya mungkin tertunda. Kalimat itu menenangkan. Namun tidak menghapus badai yang sedang menunggu di kota. Di Amelia Group, situasi justru semakin pelik.
Tim It melaporkan sesuatu yang membuat Amelia berdiri dari kursinya. Bu, cadangan server untuk hari rapat itu rusak. Backup log tidak bisa dipulihkan. Rusak. Di hari yang sama dengan akses Salman. Terlalu banyak kebetulan. Amelia menatap layar kosong beberapa detik. Seseorang sedang bermain rapi. Dan jika ia salah langkah, bukan hanya Salman yang akan jatuh. Reputasi perusahaan bisa runtuh. Malam itu, Amelia kembali turun ke musala kecil. Ia tidak tahu mengapa kakinya membawanya ke sana. Mungkin karena di ruangan itu, untuk pertama kalinya ia melihat seseorang yang tetap tenang di tengah tuduhan. Musala itu kosong. Namun di atas sajadah, ada sebuah buku kecil yang tertinggal. Bukan mushaf, melainkan buku catatan. Amelia ragu sejenak sebelum membukanya. Di halaman terakhir tertulis tangan rapi. Jika aku harus kehilangan jabatan demi menjaga kejujuran, maka jangan biarkan aku kehilangan iman karena marah. Amelia menutup buku itu perlahan. Hatinya bergetar. Sementara di lantai lain gedung itu, seseorang sedang tersenyum puas karena mendengar kabar tentang backup server yang rusak. Bukti mulai menghilang. Narasi semakin kuat. Dan untuk pertama kalinya, Salman menyadari, ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini permainan. Dan ia tidak lagi hanya harus sabar. Ia harus menentukan tujuan. Malam itu, Salman tidak langsung kembali ke kosnya setelah dari pesantren. Ia duduk lama di halte yang hampir kosong, menatap lampu-lampu kota yang berpendar seperti ribuan mata yang mengawasi. Selama ini ia percaya bahwa kesabaran cukup. Bahwa waktu akan membuktikan segalanya. Namun kini ia sadar, jika ia hanya diam, fitnah akan tumbuh lebih cepat daripada kebenaran. Ia menarik napas panjang. Tujuannya jelas. Bukan membalas. Bukan mempermalukan siapapun. Hanya satu. Membersihkan nama. Keesokan paginya, meski statusnya dibebas tugaskan sementara, Salman tetap datang ke kantor. Bukan untuk bekerja, tetapi untuk meminta izin bertemu tim IT. Petugas resepsionis terlihat ragu. Maaf, akses Anda dibatasi, Mas. Saya tidak masuk ke sistem. Saya hanya ingin berbicara. Butuh waktu hampir 1 jam, hingga akhirnya ia diperbolehkan bertemu salah satu staf IT junior yang dulu sempat ia bantu memperbaiki laporan data. Namanya Rendra. Mas Salman, situasinya rumit. Rendra berbisik pelan di kantin lantai bawah. Backup server memang rusak. Tapi sebelum rusak, ada satu aktivitas sinkronisasi manual. Manual? Tanya Salman. Rendra mengangguk. Itu biasanya dilakukan oleh admin senior. Bukan analis. Salman terdiam. Admin senior berarti akses tingkat tinggi. Bukan levelnya. Bukan kewenangannya. Ada pintu baru yang terbuka. Namun pintu itu juga berbahaya. Di sisi lain gedung, Amelia menerima laporan perkembangan audit tambahan. Direktur keuangan kembali menemuinya. Bu, semakin lama ini dibiarkan, semakin besar risiko reputasi perusahaan. Media bisa mencium isu ini. Kita belum mengumumkan apapun, jawab Amelia tenang. Justru itu, kita perlu sikap tegas. Jika memang staf itu melanggar, keluarkan saja. Kalimat itu terasa seperti dorongan. Bukan demi kebenaran, tapi demi menutup cepat. Amelia menatap direktur itu lebih lama dari biasanya. Keputusan tidak dibuat untuk terlihat cepat, tapi untuk terlihat benar. Direktur itu tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Sore hari, Salman memberanikan diri mengirim email langsung ke Amelia. Bukan pembelaan panjang. Hanya permintaan singkat. Izinkan saya mempresentasikan satu analisis terakhir sebelum keputusan final diambil. Beberapa menit terasa seperti jam. Hingga akhirnya balasan masuk. Besok, pukul 10. Ruang rapat kecil. Singkat, tegas, namun cukup. Malam itu, Salman kembali membuka seluruh catatan yang ia miliki. Ia menyusun ulang pola transaksi. Mencari hubungan antara pergeseran dana dan waktu sinkronisasi manual. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas satu nama admin senior yang aksesnya muncul tepat sebelum celah 3 menit itu terjadi. Namun ia tahu,
Menyebut nama tanpa bukti kuat sama saja bunuh diri profesional. Ia harus menemukan sesuatu yang tak terbantahkan. Di waktu yang sama, Amelia duduk sendirian di ruangannya. Buku catatan kecil milik Salman masih ada di mejanya. Ia membuka kembali halaman terakhir. Jangan biarkan aku kehilangan iman karena marah. Entah mengapa, kalimat itu membuatnya bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia sedang memimpin dengan keadilan? Atau hanya menjaga citra? Untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, Amelia merasa berada di persimpangan. Jika ia salah memilih, ia bukan hanya kehilangan satu karyawan. Ia bisa kehilangan integritasnya sendiri. Pagi akan segera datang. Besok bukan hanya tentang audit. Bukan hanya tentang prosedur. Besok adalah tentang keberanian seorang santri melawan sistem yang lebih besar darinya. Dan tentang seorang CEO yang harus memutuskan, apakah ia akan mendengar suara mayoritas atau suara hatinya sendiri. Pagi itu, ruang rapat kecil di lantai eksekutif terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada belasan direktur. Tidak ada layar besar penuh grafik megah. Hanya satu meja oval, satu layar presentasi, dan 3 orang yang menentukan arah cerita ini. Amelia Nadira, Kepala Audit, dan Salman Al-Farisi. Salman berdiri di depan layar dengan laptop sederhana yang tidak lagi memiliki akses penuh ke server perusahaan. Apa yang ia bawa hari itu bukan data baru, melainkan pola. Silakan, kata Amelia singkat. Suaranya tenang, namun matanya tajam mengamati. Salman mengangguk. Ia tidak membuka dengan pembelaan. Ia membuka dengan angka. Ini adalah pergeseran dana pada 3 subproyek berbeda. Ujarnya pelan namun jelas. Nilainya kecil jika dilihat terpisah. Tapi jika digabungkan, polanya identik. Grafik muncul. Garis-garis kecil yang tampak biasa, sampai diperbesar. Di sini, Salman menunjuk layar. Perubahan angka terjadi tepat 3 menit sebelum sistem mencatat sinkronisasi manual. Kepala audit menatap layar lebih serius. Itu masih bisa kebetulan, katanya. Salman mengangguk pelan. Benar, Pak, jika hanya sekali. Ia mengganti slide. Namun pola yang sama terjadi di 2 proyek lain, dengan jeda waktu yang serupa. Ruangan menjadi semakin sunyi. Bukan karena teriakan, tapi karena kesadaran yang perlahan tumbuh. Amelia menyilangkan tangan. Lanjutkan. Jika saya yang melakukan manipulasi, lanjut Salman, maka akses saya harus muncul sebelum perubahan data. Tapi yang muncul justru sinkronisasi manual dari akun admin senior, tepat sebelum celah 3 menit itu. Kepala audit terlihat gelisah. Apakah Anda menuduh seseorang? Salman menggeleng. Saya tidak menuduh. Saya hanya menunjukkan bahwa saya bukan satu-satunya yang memiliki jejak di waktu itu. Kalimat itu tidak keras, namun mengguncang. Beberapa detik hening terasa panjang. Amelia menatap layar, lalu menatap Salman. Untuk pertama kalinya sejak audit dimulai, keraguan dalam laporan resmi berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Kenapa Anda tetap datang ke kantor? Tanya Amelia pelan, padahal Anda sudah dibebas tugaskan. Salman menatapnya langsung. Karena kalau saya pergi sekarang, orang-orang akan percaya saya bersalah. Dan saya tidak ingin meninggalkan perusahaan dalam keadaan seperti itu. Bukan demi jabatan, bukan demi gaji, tapi demi nama baik. Dan demi perusahaan yang bahkan sedang mencurigainya. Tatapan Amelia berubah. Ada sesuatu yang retak. Bukan wibawa, tapi dinding dingin yang selama ini ia bangun. Tiba-tiba pintu rapat diketuk. Direktur keuangan masuk tanpa senyum. Maaf mengganggu, Bu. Tapi saya dengar ada presentasi tambahan. Amelia tidak langsung menjawab. Silakan duduk, katanya akhirnya. Salman tahu, inilah momen sebenarnya. Ia memutar slide terakhir. Jika audit diperluas pada akun admin senior di tanggal yang sama, katanya tenang, maka akan terlihat bahwa akses sinkronisasi dilakukan dari terminal yang berbeda dengan lokasi kerja saya. Direktur keuangan tersenyum tipis. Itu tuduhan serius untuk seorang staf junior. Salman menarik napas. Saya tidak menuduh siapapun, Pak. Saya hanya meminta data dibuka sepenuhnya.
Ruangan terasa seperti menahan napas. Amelia berdiri perlahan. Perluasan audit dilakukan. Mulai hari ini, Direktur Keuangan langsung menoleh. Bu, itu bisa membuka terlalu banyak. Justru itu, potong Amelia tegas. Jika kita ingin menjaga reputasi, kita harus berani membuka semuanya. Keputusan itu jatuh seperti palu yang menentukan arah. Namun keputusan itu juga berisiko besar. Karena jika audit benar-benar diperluas, bukan hanya satu nama yang bisa jatuh. Bisa jadi fondasi kepercayaan di Amelia Group ikut terguncang. Setelah rapat selesai, Salman berjalan keluar dengan napas lebih ringan. Belum menang. Belum bersih. Namun ia tidak lagi sendirian melawan narasi. Di dalam ruangan, Amelia berdiri sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya sedang menguji seorang karyawan. Ia sedang diuji sebagai pemimpin. Dan badai yang semula hanya menyentuh satu nama, kini mulai mengguncang seluruh lantai eksekutif. Keputusan Amelia untuk memperluas audit menyebar seperti gelombang ke seluruh jajaran direksi. Yang tadinya yakin bahwa kasus ini hanya soal staf junior yang terlalu berani, kini mulai menyadari situasinya jauh lebih dalam. Rapat darurat digelar sore itu. Bukan rapat besar dengan presentasi megah, melainkan rapat tertutup. Hanya komisaris, direktur utama divisi, dan Amelia sebagai CEO. Suasana tegang bahkan sebelum rapat dimulai. Saya ingin klarifikasi. Salah satu komisaris membuka pembicaraan. Mengapa kita memperluas audit hanya karena analisis seorang staf baru? Amelia duduk tegak. Karena datanya konsisten. Direktur Keuangan menyela dengan nada terkontrol. Bu Amelia, keputusan ini bisa menimbulkan ketidakstabilan internal. Kita seperti menunjukkan bahwa manajemen sendiri tidak solid. Amelia menatapnya lurus. Soliditas yang dibangun di atas ketidakjujuran bukan kekuatan. Itu hanya ilusi. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Beberapa wajah mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Lingkaran dalam yang selama ini tampak rapi, mulai retak. Di luar ruangan rapat, Salman duduk di bangku koridor lantai bawah. Ia tidak diundang. Tidak seharusnya ia ada di sana. Namun ia tahu, keputusan hari itu akan menentukan hidupnya. Beberapa karyawan melewatinya tanpa menyapa. Satu orang berhenti. Rendra. Mas, admin senior yang kemarin saya sebut, tiba-tiba cuti mendadak hari ini. Salman menoleh cepat. Cuti? Iya. Katanya urusan keluarga. Tapi biasanya dia tidak pernah ambil cuti tanpa pemberitahuan jauh hari. Salman terdiam. Potongan-potongan puzzle mulai membentuk gambaran yang lebih jelas. Namun gambaran itu juga berbahaya. Jika benar ada permainan di tingkat atas, maka ia sedang berdiri di antara orang-orang yang punya kuasa jauh lebih besar darinya. Di ruang rapat, suara mulai meninggi. Kita tidak bisa membuka semua akses server. Salah satu direktur berkata. Kenapa tidak? Tanya Amelia. Itu bisa menyeret nama-nama yang tidak perlu. Jika mereka tidak bersalah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tatapan Amelia tajam namun tetap terkendali. Ia tahu, semakin keras ia berdiri pada kebenaran, semakin tipis dukungan yang mungkin ia miliki. Direktur Keuangan bersandar di kursinya. Bu Amelia, sebagai CEO, Anda harus memikirkan stabilitas perusahaan, bukan idealisme. Idealisme. Kata itu seperti sindiran halus. Amelia tersenyum tipis. Jika menjaga kejujuran disebut idealisme, maka saya memilih tetap idealis. Rapat berakhir tanpa kesepakatan penuh. Namun satu hal jelas. Amelia tidak lagi berdiri bersama lingkaran dalam. Ia berdiri berseberangan. Malam itu, hujan turun deras di luar gedung kaca. Salman berdiri di bawah kanopi, menunggu hujan reda. Ia tidak membawa payung. Langkah kaki terdengar mendekat. Amelia berdiri di sampingnya. Tanpa protokol. Tanpa jarak formal. Hanya dua orang yang sama-sama sedang menghadapi badai. Hari ini berat, kata Amelia pelan. Salman tersenyum tipis. Badai selalu terasa berat sebelum reda, Bu. Amelia menatap hujan yang memantul di permukaan kaca gedung. Jika audit ini menyeret nama besar, perusahaan bisa goyah.
Salman tidak langsung menjawab. Kalau fondasinya kuat, ia tidak akan runtuh karena satu retakan. Tapi kalau fondasinya rapuh, mungkin retakan itu memang perlu terlihat. Hening. Hanya suara hujan. Untuk pertama kalinya, Amelia merasa tidak sendirian memikul keputusan. Dan untuk pertama kalinya pula, Salman melihat sisi lain dari CEO yang selama ini dikenal dingin. Seseorang yang sebenarnya sedang berjuang mempertahankan integritasnya. Namun di tempat lain, Direktur Keuangan menerima telepon singkat. Pastikan server cadangan kedua juga bersih. Jangan ada jejak yang tersisa. Kalimat itu diucapkan pelan, terkontrol, dan berbahaya. Retakan di lingkaran dalam bukan hanya soal perbedaan pendapat. Ia adalah pertanda bahwa permainan ini belum selesai. Dan semakin dalam audit berjalan, semakin dekat mereka pada kebenaran, atau pada kehancuran yang lebih besar. Hujan malam itu belum benar-benar reda ketika ancaman pertama datang, tanpa suara, tanpa wajah, tanpa nama. Keesokan paginya, Salman menerima sebuah amplop coklat tanpa pengirim di meja resepsionis. Isinya hanya satu lembar kertas. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada logo perusahaan. Hanya satu kalimat singkat. Berhenti sekarang, atau kamu akan menyesal. Salman membaca kalimat itu berulang kali. Tangannya tidak gemetar. Namun napasnya terasa lebih berat. Ia tahu ini bukan lagi sekadar audit. Ini peringatan. Di lantai atas, Amelia juga menerima sesuatu yang tidak kalah mengejutkan. Email anonim masuk ke kotak pribadinya. Subjeknya sederhana. Demi stabilitas perusahaan. Isi pesannya singkat. Jika audit diperluas, beberapa proyek besar akan tertunda. Investor bisa menarik dukungan. Pikirkan dampaknya sebelum semuanya terlambat. Ancaman yang dibungkus kekhawatiran. Amelia menutup laptopnya perlahan. Ini bukan lagi perdebatan prosedur. Ini tekanan. Dan tekanan itu diarahkan padanya. Siang itu, rapat lanjutan audit digelar. Tim IT melaporkan bahwa server cadangan kedua juga mengalami gangguan sinkronisasi. Gangguan teknis? Tanya Amelia datar. Secara resmi, iya, Bu, jawab kepala IT dengan suara ragu. Secara resmi. Artinya, ada sesuatu yang tidak resmi. Salman duduk di kursi belakang sebagai pengamat, atas izin khusus Amelia. Beberapa pasang mata memandangnya dengan tajam. Seolah-olah keberadaannya adalah sumber kekacauan. Padahal ia hanya meminta satu hal. Kebenaran. Sore hari, Salman berjalan keluar gedung lebih lambat dari biasanya. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan. Apakah perjuangan ini layak diteruskan jika dampaknya bisa lebih luas? Ia berhenti di depan gedung kaca itu. Refleksinya terlihat samar di permukaan yang kini basah oleh sisa hujan. Ia teringat wajah ibunya di kampung. Harapan yang sederhana. Ia teringat pesan Kiai. Kebenaran mungkin tertunda, tapi tidak hilang. Namun ancaman telah datang. Dan ia bukan hanya mempertaruhkan karir. Ia mempertaruhkan keselamatan reputasi orang-orang yang ia hormati. Di dalam gedung, Amelia berdiri di ruangannya dengan lampu yang sengaja ia redupkan. Ia menatap laporan potensi kerugian jika audit diperluas ke seluruh akun admin senior. Angkanya besar. Sangat besar. Jika terbukti ada manipulasi sistemik, proyek-proyek besar bisa dibekukan sementara. Investor bisa panik. Media bisa membesar-besarkan. Ia memejamkan mata sejenak. Sebagai CEO, ia harus memilih. Menjaga citra jangka pendek. Atau membersihkan fondasi untuk jangka panjang. Ponselnya kembali bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Beberapa kursi bisa goyah. Termasuk kursi Anda. Ancaman itu kini tidak lagi samar. Itu jelas. Jika ia terus melangkah, posisinya sendiri terancam. Malam itu, tanpa direncanakan, Salman kembali ke musala kecil. Ia duduk lebih lama dari biasanya. Bukan untuk meminta kemudahan, tapi untuk meminta keteguhan. Tak lama kemudian, langkah pelan terdengar. Amelia masuk. Mereka saling menatap. Tanpa perlu banyak kata, keduanya tahu. Ancaman telah sampai pada mereka. Apa Anda pernah merasa ragu? Tanya Amelia pelan.
Salman tersenyum tipis. Setiap hari, Bu. Tapi saya lebih takut menyesal karena menyerah, daripada takut menghadapi tekanan. Kalimat itu tidak heroik, namun jujur. Amelia menatap sajadah yang terlipat rapi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pemimpin, ia menyadari sesuatu. Ia tidak hanya sedang melindungi perusahaan. Ia sedang diuji sebagai manusia. Dan jika ia mundur sekarang, bukan hanya audit yang berhenti. Harapan untuk perubahan juga akan padam. Ancaman tanpa suara telah datang. Tekanan semakin nyata. Dan langkah berikutnya akan menentukan apakah mereka berdiri bersama melawan arus, atau tenggelam oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pagi itu, kekuatan itu akhirnya menunjukkan wajahnya. Hasil audit lanjutan diumumkan secara internal. Dan hasilnya mengejutkan. Setelah peninjauan menyeluruh, suara kepala audit terdengar formal di ruang rapat utama, tidak ditemukan indikasi manipulasi sistem oleh admin senior manapun. Beberapa orang terlihat lega. Beberapa lainnya tersenyum samar. Salman duduk diam. Ia tahu apa arti kalimat itu. Semua jejak yang sempat mengarah ke akun lain, menghilang. Seolah-olah tidak pernah ada. Amelia menatap laporan cetak di tangannya. Terlalu bersih. Terlalu rapi. Dan yang lebih menyakitkan, audit menyimpulkan bahwa akses tidak biasa tetap paling dominan tercatat atas nama Salman Al-Farisi. Setelah rapat selesai, suasana kantor berubah drastis. Bisik-bisik kini bukan lagi ragu, melainkan keyakinan. Sudah jelas hasilnya. CEO terlalu lama membela dia. Untung audit membuktikan. Narasi yang sebelumnya goyah kini menguat kembali. Dan kali ini, lebih tajam. Salman dipanggil kembali ke ruang CEO. Namun kali ini, suasananya berbeda. Lebih resmi. Lebih berat. Amelia berdiri di dekat meja, bukan duduk seperti biasa. Audit tidak menemukan cukup bukti untuk memperluas penyelidikan, katanya pelan. Salman mengangguk. Saya sudah membaca ringkasannya, Bu. Beberapa detik hening. Jika Anda berada di posisi saya, tanya Amelia, apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan itu tidak terdengar seperti jebakan, melainkan kejujuran. Salman menatapnya dengan tenang. Saya akan memilih keputusan yang bisa saya pertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan direksi, tapi juga di hadapan hati saya sendiri. Jawaban itu membuat Amelia terdiam. Karena ia tahu, keputusan yang benar bisa berarti kehilangan banyak hal. Sore itu, sebuah surat resmi disiapkan oleh bagian legal. Bukan pemecatan. Namun skorsing tanpa batas waktu sampai situasi benar-benar dinyatakan aman. Alasannya formal. Demi menjaga stabilitas internal perusahaan. Stabilitas. Kata yang terdengar mulia. Namun terasa seperti pengorbanan satu nama demi ketenangan banyak orang. Amelia menatap surat itu lama sekali. Tinta belum menyentuh kertas. Namun tekanan sudah begitu besar. Ponselnya berdering. Salah satu komisaris senior. Bu Amelia, ini momen yang menentukan. Jangan sampai simpati pribadi merusak kepemimpinan Anda. Simpati pribadi. Apakah ia sedang dianggap tidak objektif? Atau justru karena ia berani mempertanyakan sistem? Telepon ditutup. Ruangan kembali sunyi. Di lantai bawah, Salman membereskan beberapa barang pribadinya. Belum ada keputusan resmi, tapi ia bisa merasakannya. Beberapa rekan hanya menatap sekilas. Tak ada yang berani mendekat. Rendra berjalan mendekat dengan wajah murung. Mas, saya sudah cek ulang log lama yang sempat saya simpan pribadi. Tapi file itu juga tiba-tiba hilang dari server lokal saya. Salman tersenyum tipis. Terima kasih sudah mencoba. Kini jelas. Bukan hanya sistem yang dibersihkan. Jejak-jejak kecil pun ikut dihapus. Permainan ini jauh lebih terorganisir dari yang ia bayangkan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, Salman merasa lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah hati. Ia duduk di musala kecil. Namun kali ini, sujudnya terasa lebih berat. Ya Allah, jika memang aku harus kehilangan pekerjaan ini, jangan biarkan aku kehilangan keyakinan.
Air matanya tidak jatuh. Namun suaranya bergetar. Di waktu yang sama, Amelia berdiri di ruangannya dengan surat skorsing di tangan. Jika ia menandatangani, masalah selesai di atas kertas. Tekanan mereda. Lingkaran dalam kembali solid. Namun jika ia menolak, posisinya sendiri bisa terancam. Untuk pertama kalinya, semua usaha mereka terasa sia-sia. Bukti menghilang. Audit berbalik arah. Tekanan semakin kuat. Dan pilihan yang tersisa kini hanya dua. Mengorbankan satu orang demi sistem. Atau mempertaruhkan sistem demi satu kebenaran. Pulpen di tangan Amelia bergetar tipis. Keputusan itu akan mengubah segalanya. Pulpen masih berada di tangan Amelia. Surat skorsing sudah terbuka di atas meja kerjanya. Satu tanda tangan saja. Dan badai internal akan mereda. Direksi akan puas. Komisaris akan tenang. Investor tidak akan tahu apapun. Namun satu nama akan tercatat sebagai pihak yang bersalah secara diam-diam. Salman Al-Farisi. Amelia menatap ruangannya yang luas dan elegan. Segala sesuatu di ruangan itu adalah simbol kendali. Namun malam itu, ia merasa kendali justru sedang lepas dari tangannya. Di lantai bawah, Salman menerima email resmi. Subjeknya pendek. Keputusan manajemen. Ia belum membukanya. Ia sudah tahu isinya. Tangannya sempat terdiam di atas layar. Lalu ia menarik napas dan membaca. Kalimat-kalimat formal itu terasa jauh. Dingin. Netral. Namun maknanya jelas. Ia dinonaktifkan sementara hingga pemberitahuan lebih lanjut. Tanpa kepastian waktu. Tanpa pembelaan resmi. Salman menutup laptopnya perlahan. Beberapa detik ia hanya duduk diam. Lalu ia berdiri. Ia tidak ingin pergi dengan kepala tertunduk. Jika ini memang akhir, ia ingin melangkah dengan tenang. Sementara itu, di ruang CEO, Amelia masih belum menandatangani surat fisik yang sama. Ia memanggil kepala audit. Saya ingin satu hal terakhir. Bu, kepala audit terlihat bingung. Ambil log mentah sebelum diformat ulang. Saya ingin melihat data sebelum proses penyaringan sistem. Kepala audit terdiam beberapa saat. Itu bukan prosedur standar, Bu. Mulai hari ini, itu prosedur saya. Nada suaranya tidak tinggi, namun tidak memberi ruang untuk bantahan. Waktu hampir menunjukkan pukul 9 malam ketika file mentah akhirnya sampai di layar Amelia. Ribuan baris kode. Ribuan angka waktu. Tidak rapi. Tidak difilter. Namun di antara kekacauan itu, ia menemukan sesuatu. Satu baris data yang tampak seperti kesalahan kecil. Akses jarak jauh dari terminal eksternal. 3 menit sebelum sinkronisasi manual. Alamat IP tidak terdaftar sebagai perangkat kantor. Amelia memperbesar layar. Semakin jelas. Ini bukan kebetulan. Seseorang mengakses dari luar sistem resmi. Dan setelah itu, log diformat ulang. Jantungnya berdegup lebih cepat. Jika ini benar, maka hasil audit resmi adalah kesimpulan yang terlalu cepat. Atau sengaja dipercepat. Di waktu yang sama, Salman sudah berdiri di depan lift untuk terakhir kalinya malam itu. Beberapa karyawan menatapnya dengan campuran rasa iba dan curiga. Lift terbuka. Ia melangkah masuk. Namun sebelum pintu tertutup, suara langkah cepat terdengar di koridor. Salman. Amelia berdiri di sana, tanpa jaket formalnya, tanpa jarak profesional yang biasa. Jangan pergi dulu. Lift tetap terbuka. Sun. Beberapa orang menoleh heran. Amelia menatapnya dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan sebagai CEO. Melainkan sebagai seseorang yang baru saja menemukan secercah harapan. Saya belum menandatangani keputusan final. Salman terdiam. Bu, hasil audit sudah jelas. Belum, jawab Amelia tegas. Belum untuk saya. Kalimat itu menggantung di antara mereka. Untuk pertama kalinya, ada keyakinan yang tidak hanya datang dari doa, tapi juga dari keberanian seorang pemimpin. Namun mereka belum tahu satu hal. Direktur keuangan sudah menerima kabar bahwa CEO meminta log mentah. Dan malam itu juga, ia menghubungi seseorang. Kita kehabisan waktu.
Jawaban di ujung telepon singkat. Kalau begitu, tekan lebih keras. Tanda tangan memang tertunda. Namun tekanan kini meningkat 2 kali lipat. Dan jika langkah berikutnya salah, bukan hanya karir Salman yang hancur. Kursi Amelia sebagai CEO bisa runtuh dalam semalam. Dan pagi itu, ancaman itu terasa nyata. Ruang rapat utama Amelia Group dipenuhi aura tegang yang berbeda dari biasanya. Meja panjang mengilap, layar presentasi raksasa, dan deretan kursi eksekutif yang biasanya hanya menjadi saksi keputusan bisnis bernilai triliunan, kini menjadi arena pertaruhan kekuasaan. Semua direksi sudah hadir. Termasuk direktur keuangan yang duduk dengan ekspresi tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Amelia masuk terakhir. Langkahnya mantap. Namun hanya dia yang tahu, semalam ia hampir tidak tidur. Di kepalanya, potongan data mentah itu terus berputar. Akses ilegal. 3 menit krusial. Alamat IP eksternal. Ia berdiri di ujung meja. Rapat ini saya buka. Nada suaranya stabil. Dingin seperti biasa. Seolah tidak ada badai. Direktur keuangan langsung berbicara. Kita tidak bisa menunda keputusan lebih lama, Bu Amelia. Investor menunggu kepastian. Nama perusahaan dipertaruhkan. Beberapa kepala mengangguk. Amelia menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Justru karena nama perusahaan dipertaruhkan, saya menolak mengambil keputusan yang prematur. Sun. Salah satu komisaris senior menyela, audit internal sudah menyimpulkan bahwa kesalahan ada pada staf analis junior. Salman. Nama itu tidak disebut, tapi semua tahu. Amelia menekan remote. Layar menyala. Bukan hasil audit resmi, melainkan log mentah yang belum difilter. Beberapa direksi tampak terkejut. Ini bukan bagian dari laporan kemarin, kata salah satu dari mereka. Memang tidak, jawab Amelia, karena ini belum sempat masuk laporan. Direktur keuangan menegang. Bu Amelia, prosedur kita jelas. Data yang tidak melalui validasi sistem tidak bisa dijadikan dasar keputusan. Amelia menatapnya lurus. Prosedur dibuat untuk melindungi kebenaran, bukan menyembunyikannya. Kalimat itu seperti tamparan tak kasat mata. Ia memperbesar bagian krusial di layar. Di sini, akses eksternal. 3 menit sebelum sinkronisasi manual. Beberapa direksi mulai berbisik. Artinya, tanya komisaris. Artinya ada pihak luar yang masuk sebelum sistem diformat ulang. Dan itu terjadi sebelum Salman melakukan koreksi manual yang dituduhkan sebagai penyebab kebocoran. Ruangan menjadi semakin sunyi. Direktur keuangan mencoba tersenyum tipis. Bisa saja itu bug sistem. Bisa, Amelia mengangguk. Tapi bug tidak menggunakan alamat IP dari luar jaringan kantor. Semua mata kini beralih ke direktur keuangan. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Sedikit. Hanya sedikit. Namun cukup terlihat. Di luar ruang rapat, Salman duduk sendirian. Ia tidak dipanggil masuk. Statusnya masih nonaktif. Namun ia diminta tetap berada di gedung hingga keputusan final diumumkan. Tangannya menggenggam tas kecil berisi barang-barang pribadinya. Ia tidak tahu bahwa di dalam ruangan itu, namanya sedang dipertahankan. Ia hanya tahu satu hal. Jika ia harus pergi, ia ingin pergi tanpa menyimpan kebencian. Di dalam ruang rapat, ketegangan memuncak. Komisaris utama akhirnya berbicara. Bu Amelia, jika Anda menolak keputusan audit resmi, Anda sedang mempertaruhkan kredibilitas manajemen. Saya tahu. Dan jika Anda salah. Amelia terdiam sepersekian detik, lalu menjawab dengan suara yang tidak bergetar. Kalau saya salah, saya siap mengundurkan diri. Ruangan langsung riuh. Direktur keuangan menatap tajam. Itu bukan bagian dari rencananya. Ia ingin Salman menjadi tumbal, bukan CEO yang berbalik arah. Komisaris utama menghela napas panjang. Baik. Kita lakukan investigasi lanjutan 48 jam. Jika tidak ditemukan bukti kuat, keputusan awal tetap berlaku. Artinya, Salman masih berada di ujung jurang. Namun belum jatuh. Palu rapat diketuk. Rapat ditutup. Pintu ruang rapat terbuka.
Salman berdiri refleks ketika Amelia keluar. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada senyum. Tidak ada kata-kata panjang. Hanya satu kalimat dari Amelia. Perjuanganmu belum selesai. Salman terdiam. Dan saya tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian. Kalimat itu sederhana. Namun untuk pertama kalinya, jarak antara CEO dan staf junior terasa runtuh. Namun di parkiran bawah tanah gedung kaca itu, seseorang sedang menghapus file dari laptopnya. Dan jika 48 jam itu gagal membuktikan apapun, bukan hanya karir, hati mereka pun bisa ikut hancur. Dan 48 jam itu dimulai dengan ketegangan yang lebih sunyi daripada badai. Gedung kaca Amelia Group tampak megah seperti biasa. Pantulan langit pagi di dinding transparannya seolah menampilkan ketenangan. Namun di dalamnya, semua bergerak dalam tekanan. Amelia berdiri di ruangannya, menatap layar berisi log mentah yang semalam ia simpan di server pribadi terenkripsi. Ia tahu satu hal. Jika bukti itu hilang, ia tidak punya apapun untuk melawan. Dan jika ia gagal membuktikan kebenaran, bukan hanya kursinya yang hilang, reputasinya akan hancur. Sementara itu, Salman dipanggil secara diam-diam ke ruang IT oleh Kepala Keamanan Siber Perusahaan. Ini permintaan langsung dari CEO, katanya singkat. Salman terkejut. Bukankah saya masih dinonaktifkan? Kamu tidak boleh menyentuh sistem utama. Tapi kamu boleh melihat data backup offline. Salman memahami. Ini bukan sekadar kesempatan. Ini kepercayaan. Ia duduk di depan komputer terpisah dari jaringan utama. Data mentah dari server cadangan mulai terbuka. Ribuan baris kode. Jejak digital tidak pernah benar-benar hilang. Ia menarik napas panjang. Bismillah. Jarinya mulai bergerak. Di sisi lain gedung, Direktur Keuangan menerima kabar bahwa CEO mengakses backup offline. Wajahnya mengeras. Siapa yang mengizinkan itu? Perintah langsung dari Bu Amelia, Pak. Ia terdiam. Lalu mengambil ponsel. Kita percepat. Jawaban di ujung sana hanya satu kalimat. File utama sudah dibersihkan. Tidak ada yang bisa membuktikan. Namun mereka lupa satu hal. Backup tidak pernah hanya satu. 14 jam berlalu. Salman memicingkan mata. Ada pola aneh. Akses eksternal memang dihapus dari log utama. Namun di server cadangan, timestamp asli masih tersisa dalam metadata sistem. Kecil. Nyaris tak terlihat. Namun cukup untuk membuktikan bahwa sinkronisasi manual yang ia lakukan terjadi setelah sistem lebih dulu dimasuki pihak luar. Artinya, ia bukan penyebab kebocoran. Ia korban manipulasi. Jantungnya berdegup cepat. Ia tidak langsung berdiri. Ia menatap layar itu lama. Bukan karena takut, namun karena ia sadar. Temuan ini akan mengguncang struktur perusahaan. Pukul 2.13 dini hari. Salman mengetuk pintu ruang CEO. Lampu masih menyala. Amelia belum pulang. Ketika pintu terbuka, mata mereka bertemu dalam lelah yang sama. Saya menemukan sesuatu. Suara Salman pelan namun tegas. Amelia mempersilakan masuk. Laptop diletakkan di meja. Salman menjelaskan detail teknisnya. Perubahan timestamp. Perbedaan metadata. Jejak akses luar. Amelia mendengarkan tanpa menyela. Semakin lama, matanya semakin tajam. Ini cukup? Tanya Salman pelan. Amelia menatap layar sekali lagi. Ini bukan hanya cukup. Ia menutup laptop perlahan. Ini bom. Keesokan paginya, rapat investigasi lanjutan digelar lebih cepat dari jadwal. Semua direksi kembali duduk di tempat yang sama. Namun suasananya berbeda. Kali ini, Amelia tidak berdiri sendirian. Di sampingnya, Salman. Meski statusnya belum dipulihkan, ia hadir sebagai saksi teknis. Direktur Keuangan terlihat tidak nyaman. Amelia membuka presentasi. Backup server menunjukkan perubahan metadata yang tidak tercatat dalam laporan audit awal. Beberapa direksi mulai membaca dengan wajah serius. Salman menjelaskan secara sistematis. Tidak emosional. Tidak defensif. Hanya fakta. Dan fakta itu perlahan mengubah arah ruangan.
Komisaris utama menatap Direktur Keuangan. Kenapa data ini tidak muncul di laporan awal? Ruangan menjadi senyap. Direktur Keuangan mencoba menjawab. Tim audit mungkin melewatkan. Data ini tidak mungkin terlewat, potong Amelia. Nada suaranya kali ini tidak lagi dingin. Ia tajam. Karena perubahan itu terjadi sebelum laporan difinalisasi. Kalimat itu menggantung. Semua orang mengerti implikasinya. Artinya, manipulasi bisa saja terjadi dari dalam. Wajah Direktur Keuangan mulai pucat. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kendali situasi. Komisaris utama berdiri. Kita bentuk tim independen eksternal. Dan selama proses ini berjalan, Direktur Keuangan dinonaktifkan sementara. Keputusan itu seperti petir. Bukan Salman yang jatuh, melainkan orang yang selama ini merasa paling aman. Setelah rapat selesai, Salman berdiri di koridor. Langkahnya terasa ringan. Namun ia tidak tersenyum. Amelia menghampirinya. Nama kamu akan dipulihkan secara resmi hari ini. Salman menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Amelia terdiam beberapa detik. Lalu berkata pelan. Terima kasih karena kamu tetap jujur. Bahkan saat sendirian. Tatapan mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Bukan lagi tentang jabatan. Bukan lagi tentang audit. Namun tentang sesuatu yang tumbuh diam-diam di tengah badai. Namun di balik kemenangan itu, tim independen menemukan bahwa akses eksternal tidak hanya sekali terjadi. Ada pola lama. Lebih besar. Lebih dalam. Dan jika ini benar, skandal ini bisa menyeret nama Amelia Group ke pemberitaan nasional. 48 jam, hampir menyelamatkan satu nama. Tapi mungkin, baru saja membuka perang yang jauh lebih besar. Dan perang itu meledak lebih cepat dari yang mereka duga. Pukul 7.12 pagi, notifikasi berita muncul di hampir seluruh ponsel karyawan Amelia Group. Perusahaan infrastruktur raksasa diduga alami manipulasi data internal. Judulnya tajam, provokatif, dan yang paling menyakitkan. Nama perusahaan disebut terang-terangan. Amelia berdiri di depan jendela ruangannya saat asistennya masuk dengan wajah pucat. Bu, media sudah mengangkat isu ini. Amelia tidak menoleh. Ia sudah tahu. Grafik saham di layar tabletnya menunjukkan garis merah menurun tajam. Investor mulai panik. Direksi mulai saling menyalahkan. Dan publik tidak peduli siapa benar siapa salah. Mereka hanya melihat satu hal. Skandal. Di ruang kerja sementara, Salman membaca berita yang sama. Dadanya terasa sesak. Ia tahu ini bukan lagi soal dirinya. Ini soal reputasi ribuan karyawan. Soal kepercayaan publik. Dan entah mengapa, yang paling ia khawatirkan adalah Amelia. Rapat darurat digelar dalam waktu 1 jam. Kali ini, bukan hanya direksi, tim hukum, tim PR, konsultan krisis. Semua hadir. Suasana jauh lebih tegang daripada rapat investigasi kemarin. Komisaris utama membuka pembicaraan. Kita harus menunjuk satu pihak sebagai penanggung jawab sementara agar pasar tenang. Kalimat itu terasa familiar. Mencari tumbal. Bedanya kali ini, bukan staf junior yang diincar. Semua mata perlahan mengarah pada Amelia. Sebagai CEO. Sebagai pemegang keputusan investigasi lanjutan. Sebagai wajah perusahaan. Direktur Keuangan memang sudah dinonaktifkan. Namun publik belum tahu detail itu. Yang publik tahu hanyalah perusahaan bocor. CEO bertanggung jawab. Salah satu komisaris berkata pelan namun tegas. Demi stabilitas saham, mungkin kita perlu mempertimbangkan pengunduran diri sementara. Hening. Itulah kalimat yang sejak awal menghantui Amelia. Ia bisa melawan. Ia punya bukti. Namun pasar tidak menunggu klarifikasi. Pasar bereaksi pada ketakutan. Amelia berdiri. Jika saya mundur hari ini, publik akan menganggap kita mengakui kesalahan struktural. Dan jika tidak, sahut komisaris, kita hadapi badai. Dengan transparansi penuh. Beberapa wajah terlihat ragu. Transparansi berarti membuka semuanya. Termasuk kemungkinan adanya sabotase internal besar.
Risikonya tidak kecil. Di luar ruang rapat, Salman berdiri gelisah. Ia tahu rapat ini menentukan nasib lebih dari sekadar jabatan. Pintu akhirnya terbuka. Amelia keluar. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. "Bagaimana, Bu?" tanya Salman pelan. Amelia menatapnya. "Ada dua pilihan. Saya mundur untuk menenangkan pasar, atau saya bertahan dan membuka semua fakta." Salman terdiam. Ia tahu jawabannya. Namun ia bukan siapa-siapa untuk mempengaruhi keputusan sebesar itu. Amelia melanjutkan pelan. "Kalau saya bertahan, serangan akan lebih keras. Media akan menggali kehidupan pribadi, keputusan masa lalu, semua." Salman menelan ludah. "Dan kalau ibu mundur? Perusahaan mungkin tenang. Tapi kebenaran bisa dikubur." Sunyi beberapa detik. Lalu Salman berkata lirih namun mantap. "Sejak awal, ibu tidak pernah memilih jalan mudah." Tatapan Amelia berubah. Bukan karena kalimat itu indah, namun karena itu benar. Siang harinya, konferensi pers diumumkan. Semua media besar hadir. Kamera menyala. Lampu sorot terasa panas. Amelia berdiri di podium. Di belakangnya logo besar Amelia Group. Ia bisa memilih satu kalimat aman. "Demi stabilitas, saya mengundurkan diri." Namun ia tidak melakukannya. "Hari ini, kami tidak akan menyembunyikan apapun," ucapnya tegas. Ruangan langsung sunyi. "Kami menemukan indikasi manipulasi data internal yang melibatkan pihak tertentu. Investigasi independen sedang berjalan. Dan saya, sebagai CEO, bertanggung jawab penuh memastikan kebenaran terungkap." Seorang wartawan langsung bertanya tajam. "Apakah Anda akan mundur?" Amelia menatap lurus ke arah kamera. "Tidak." Suasana riuh. "Saya tidak akan mundur sebelum memastikan perusahaan ini bersih. Jika saya harus jatuh, saya akan jatuh setelah kebenaran berdiri." Pernyataan itu meledak di media sosial. Sebagian memuji keberaniannya. Sebagian lagi menyebutnya keras kepala. Namun satu hal pasti, ia memilih perang terbuka. Malam itu, grafik saham masih bergejolak. Namun satu hal berubah. Tagar dukungan mulai bermunculan. Karyawan internal mulai bersuara mendukung transparansi. Dan Salman. Ia berdiri di parkiran gedung, menatap lantai atas tempat lampu ruang CEO masih menyala. Ia sadar kini perasaan yang tumbuh di hatinya bukan sekadar rasa hormat. Ia takut kehilangannya. Bukan sebagai atasan, namun sebagai seseorang yang berdiri sendirian di tengah badai. Namun jauh di luar gedung kaca itu, pihak yang merasa terancam mulai bergerak lebih agresif. Jika investigasi eksternal menemukan dalang utama, bukan hanya jabatan yang hilang, kebebasan bisa ikut melayang. Dan orang-orang terpojok biasanya melakukan langkah paling nekat. Langkah itu datang tanpa suara, tanpa peringatan, dan hampir tanpa jejak. 3 hari setelah konferensi pers, dukungan publik terhadap Amelia mulai menguat. Karyawan internal mengirim pesan solidaritas. Beberapa investor besar bahkan menyatakan tetap bertahan. Namun di balik layar, server cadangan Amelia Group tiba-tiba mengalami percobaan peretasan besar-besaran. Bukan serangan biasa. Ini terstruktur, terencana, dan langsung menargetkan folder investigasi independen. Tim It panik. "Bu, ada upaya brute force dari luar negeri. Mereka mencoba masuk ke server terenkripsi." Amelia berdiri dari kursinya. "Putuskan akses eksternal. Aktifkan sistem isolasi." Perintahnya cepat, tegas. Namun dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kebetulan. Seseorang mulai takut. Di ruang kerjanya, Salman menerima pesan anonim melalui email pribadi. Subjeknya hanya satu kata. "Berhenti." Ia membukanya. Isi pesannya singkat. "Kalau kamu peduli pada masa depanmu, dan pada orang yang kamu lindungi, hentikan investigasi." Jantungnya berdetak keras. Ini bukan lagi permainan kantor. Ini ancaman. Ia terdiam cukup lama. Lalu berdiri dan berjalan menuju ruang CEO. Amelia sedang berdiskusi dengan tim hukum ketika Salman mengetuk pintu.
Ekspresinya berbeda. Lebih tegang. Ada apa? Tanya Amelia setelah melihat wajahnya. Salman menyerahkan ponselnya. Amelia membaca pesan itu perlahan. Tatapannya mengeras. Mereka mulai menyerang secara personal. Ini bukan soal saya lagi, Bu, suara Salman rendah. Ini tentang keselamatan. Amelia menatapnya. Takut? Salman jujur. Takut. Kejujuran itu membuat ruangan terasa lebih sunyi. Tapi saya lebih takut kalau kebenaran dikalahkan oleh ancaman. Kalimat itu membuat Amelia terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya keberanian intelektual dalam diri Salman, tetapi keberanian hati. Malamnya, tim investigasi independen mengirim laporan awal. Temuan mereka lebih dalam dari dugaan. Akses eksternal bukan hanya satu kali. Ada pola transaksi mencurigakan yang terhubung dengan proyek infrastruktur bernilai besar. Dan jejak itu mengarah pada jaringan perusahaan cangkang di luar negeri. Jika ini dibuka ke publik, skandalnya bisa menjadi nasional, bahkan internasional. Amelia menutup laporan itu perlahan. Ini bukan lagi soal mempertahankan kursi CEO. Ini soal membongkar jaringan yang jauh lebih besar. Namun tekanan semakin nyata. Sore berikutnya, mobil Salman diikuti sejak ia keluar dari gedung. Ia menyadarinya di lampu merah ketiga. Mobil hitam tanpa plat depan. Tidak mendekat. Tidak juga menjauh. Hanya mengikuti. Tangannya mulai berkeringat. Ia tidak langsung pulang. Ia memutar arah menuju kantor polisi terdekat. Mobil itu menghilang. Pesannya jelas. Kami bisa mengawasi. Keesokan paginya, Salman tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun. Namun Amelia melihat sesuatu berbeda. Kamu pucat, katanya pelan. Salman mencoba tersenyum. Hanya kurang tidur. Amelia menatapnya lebih lama dari biasanya. Jangan bohong pada saya. Sun. Akhirnya Salman bercerita. Tentang mobil hitam. Tentang rasa diawasi. Tentang ketakutan yang mulai terasa nyata. Amelia mengepalkan tangan. Mereka berani menyentuh kamu. Bukan nada marah biasa. Ini lebih dalam. Lebih personal. Saya akan minta pengamanan tambahan untukmu. Bu, jangan, Salman cepat menjawab. Nanti terlihat seperti kita menyembunyikan sesuatu. Amelia mendekat sedikit. Keselamatanmu bukan strategi pencitraan. Kalimat itu menggantung di udara. Hati Salman bergetar. Malam itu, Amelia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang rendah dan dingin. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Siapa ini? Tanya Amelia. Orang yang masih memberimu kesempatan. Klik. Sambungan terputus. Amelia berdiri lama di ruangan gelapnya. Ia tahu kini, permainan ini bukan hanya soal reputasi perusahaan. Ada jaringan besar yang merasa terancam. Dan mereka mulai panik. Namun di saat yang sama, laporan final investigasi independen dijadwalkan keluar dalam 24 jam. Jika laporan itu dirilis, nama dalang utama akan disebut secara resmi. Dan jika dalang itu benar-benar merasa terpojok, langkah nekat berikutnya mungkin tidak lagi sebatas ancaman. Mungkin pengorbanan akan benar-benar terjadi. Dan malam itu, pengorbanan hampir saja menjadi kenyataan. Hujan turun deras membasahi gedung kaca Amelia Group. Sebagian besar karyawan sudah pulang. Hanya beberapa lantai yang masih menyala, termasuk ruang CEO. Laporan final investigasi independen akan dikirim pukul 23. Nama dalang utama akan tercantum jelas. Amelia menatap jam dinding. Pukul 22.47. Salman masih di ruang kerja kecil sementara, memeriksa ulang dokumen pendukung sebelum laporan dikunci secara digital. Ia tidak tahu bahwa di ruang server bawah tanah, alarm sistem baru saja berkedip merah. Bu, ada akses fisik ke ruang server, teriak kepala keamanan melalui intercom. Amelia langsung berdiri. Apa maksudnya akses fisik? Bukannya semua kartu sudah dibekukan? Itu yang aneh, Bu. Ada kartu level direksi yang masih aktif. Jantung Amelia berdegup keras. Direksi.
Artinya seseorang dari lingkaran dalam. Di lantai bawah, Salman mendengar suara langkah tergesa di lorong. Lalu, lampu tiba-tiba padam. Gedung masuk mode listrik darurat. Cahaya redup menyala di sepanjang koridor. Ponselnya bergetar. Pesan dari Amelia. Jangan kemana-mana, tetap di ruanganmu. Namun suara keras dari arah tangga darurat membuatnya berdiri refleks. Seseorang sedang berusaha masuk ke ruang server. Jika file laporan dihapus sekarang, semua perjuangan akan sia-sia. Salman ragu hanya sepersekian detik. Lalu ia berlari. Amelia turun melalui lift khusus eksekutif. Pikirannya penuh kemungkinan terburuk. Jika laporan dihancurkan sebelum dikirim, mereka harus mengulang proses. Dan itu memberi waktu bagi pelaku untuk menghilangkan lebih banyak bukti. Ketika pintu lift terbuka, ia melihat dua petugas keamanan mencoba membuka paksa pintu ruang server yang terkunci dari dalam. "Siapa di dalam?" teriak salah satu petugas. Tidak ada jawaban. Namun suara keyboard terdengar samar. Seseorang sedang bekerja cepat. Di sisi lain lorong, Salman tiba lebih dulu dari arah tangga. Tanpa pikir panjang, ia mengetuk keras pintu darurat samping ruang server. "Buka." Tidak ada jawaban. Ia mencoba kartu aksesnya, tentu saja tidak berfungsi. Namun dari celah kecil kaca pengawas, ia melihat sosok pria membelakangi pintu. Laptop terbuka. Kabel server utama terhubung. "Berhenti," teriak Salman. Pria itu menoleh. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Namun cukup jelas. Itu salah satu anggota tim audit awal. Bukan orang luar. Orang dalam. Beberapa detik terasa seperti menit. Pria itu mencabut kabel utama server. Layar di dalam ruangan berkedip. "Tidak," teriak Salman. Dengan nekat, ia memukul panel alarm darurat di dinding. Sistem pengamanan otomatis aktif. Pintu server terkunci total. Mode isolasi penuh berjalan. Semua koneksi eksternal terputus, termasuk akses si pelaku. Amelia tiba tepat saat petugas keamanan berhasil membuka pintu menggunakan override system. Pria itu mencoba kabur melalui pintu belakang. Namun lorong sudah dikepung. "Sudah selesai," ucap Amelia dingin. Pria itu terdiam. Keringat membasahi wajahnya. Laporan digital memang sempat terganggu. Namun sistem isolasi otomatis menyelamatkan backup terakhir. Dan yang lebih penting, semua aktivitas fisik di ruang server terekam kamera internal. Bukti tak terbantahkan. Salman bersandar ke dinding. Napasnya berat. Amelia menghampirinya. "Kamu tidak seharusnya turun ke sini." Salman tersenyum lemah. Kalau file itu hilang, semua akan sia-sia. Tatapan Amelia berubah. Bukan marah. Bukan sekadar khawatir. Namun sesuatu yang lebih dalam. "Kamu bisa saja celaka. Kalau ibu siap mempertaruhkan jabatan, saya juga siap mempertaruhkan lebih dari sekadar posisi." Kalimat itu membuat jarak profesional yang tersisa benar-benar runtuh. Pukul 23.08. Laporan final terkirim ke seluruh dewan komisaris dan otoritas terkait. Nama dalang utama resmi tercantum. Dan lebih mengejutkan lagi, jejak transaksi menunjukkan keterlibatan jaringan eksternal yang selama ini bekerja sama dengan oknum internal. Skandal ini jauh lebih besar dari satu orang. Pria yang tertangkap malam itu hanyalah bagian kecil dari rantai panjang. Namun penangkapannya adalah awal runtuhnya seluruh jaringan. Ketika polisi akhirnya membawa pelaku keluar gedung, hujan masih turun deras. Media mulai berdatangan setelah mendapat bocoran. Lampu kamera menyala di luar gerbang. Amelia berdiri di lobi. Di sampingnya, Salman. Bukan lagi sebagai staf non-aktif. Bukan lagi sebagai tersangka. Namun sebagai saksi kebenaran. Namun Amelia tahu, ini belum akhir. Jika jaringan eksternal benar-benar besar, mereka tidak akan tinggal diam setelah satu orang tertangkap. Dan jika mereka merasa semakin terpojok, balasan berikutnya mungkin tidak lagi menyerang sistem, melainkan menyerang hati. Dan serangan itu datang ketika semuanya terlihat mulai tenang. 3 hari setelah penangkapan di ruang server, situasi Amelia Group perlahan stabil.
Investigasi resmi terus berjalan. Media mulai mengubah narasi dari skandal internal menjadi upaya pembersihan besar-besaran. Saham yang sempat jatuh mulai kembali naik. Namun di balik pemulihan itu, ancaman terakhir sedang disusun. Pagi itu, Amelia menerima surat panggilan resmi dari Dewan Komisaris. Isinya singkat namun berat. Evaluasi kepemimpinan CEO terkait dampak krisis terbaru. Artinya jelas. Meski ia berhasil membongkar jaringan manipulasi, sebagian dewan masih menilai krisis ini sebagai kegagalan pengawasan. Amelia membaca surat itu tanpa ekspresi. Namun untuk pertama kalinya sejak ia menjabat, ia merasa benar-benar sendirian dalam ruang keputusan tertinggi. Di waktu yang sama, Salman menerima kabar yang lebih mengejutkan. Rendra mendatanginya dengan wajah serius. "Mas, ada berita yang sedang disebarkan secara anonim." Salman mengerutkan kening. Rendra menyerahkan ponselnya. Di layar tertulis tuduhan baru. Bukan lagi tentang manipulasi data, melainkan tentang hubungan pribadi antara CEO dan staf analis. Narasinya dibangun secara halus. Seolah-olah kedekatan profesional mereka adalah konflik kepentingan. Foto-foto yang diambil diam-diam di lorong gedung, saat mereka berdiskusi di musala, diedarkan dengan framing yang sengaja menyesatkan. Salman terdiam lama. Ini bukan serangan sistem. Ini serangan reputasi. Dan lebih dari itu, ini serangan terhadap hati. Amelia juga melihat berita itu. Wajahnya tetap tenang. Namun sorot matanya berubah tajam. Ia segera memanggil tim hukum. "Kita akan keluarkan pernyataan resmi," katanya. Namun kepala legal terlihat ragu. "Bu, jika kita membantah terlalu keras, media akan menganggap kita defensif." Amelia mengangguk. "Baik, kita tidak akan membantah dengan emosi." Ia menoleh ke arah jendela, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Kita akan menjawab dengan transparansi." Sore itu, konferensi pers kedua digelar. Kali ini bukan tentang skandal, tetapi tentang integritas. Amelia berdiri di podium. Di sebelahnya, Salman diundang secara resmi sebagai saksi dalam investigasi. Amelia memulai dengan tenang. "Kami telah mengungkap upaya manipulasi internal yang melibatkan jaringan eksternal. Proses hukum sedang berjalan." Kemudian ia berhenti sejenak. "Namun saya juga ingin menegaskan sesuatu." Ruangan hening. "Saya tidak akan membiarkan opini publik mengaburkan fakta. Hubungan profesional antara saya dan tim saya adalah bentuk kepercayaan kerja. Tidak lebih." Kamera menyala. Flash bergantian. Amelia melanjutkan. "Jika menjaga kebenaran berarti saya harus disalahpahami, saya siap." Kata-katanya sederhana, namun tegas. Setelah konferensi pers selesai, Salman berdiri di belakang panggung. Ia mendekat. "Bu, ini bisa membuat ibu semakin diserang." Amelia menatapnya. "Kalau saya takut diserang, saya tidak akan menjadi CEO." "Sun." Lalu ia berkata pelan. "Dan kalau saya takut kehilangan persepsi orang, saya tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar berdiri bersama saya." Tatapan mereka bertemu. Tidak ada jarak jabatan di antara keduanya saat itu. Hanya dua manusia yang sama-sama melewati badai. Namun di balik layar, jaringan eksternal belum sepenuhnya hancur. Salah satu anggota mereka yang belum tertangkap mengirim pesan terakhir ke grup tertutup. Jika tidak bisa menjatuhkan sistem, jatuhkan hubungan mereka. Targetnya kini bukan lagi perusahaan, bukan lagi server, melainkan kepercayaan antara Amelia dan Salman. Karena mereka tahu, jika keduanya terpisah, kekuatan moral perusahaan akan melemah. Dan itu adalah celah yang bisa dimanfaatkan kembali. Malam itu, Amelia duduk sendirian di ruangannya. Salman mengetuk pintu. Ia masuk membawa 2 cangkir teh hangat. Tidak ada pembicaraan tentang berita. Tidak ada pembahasan strategi. Hanya keheningan yang nyaman. "Capek?" tanya Salman pelan. Amelia tersenyum tipis. "Tidak. Hanya sedang belajar percaya lagi." Salman menunduk sedikit. "Percaya pada siapa?" Amelia menatapnya lama. "Pada orang yang tetap jujur, bahkan ketika sendirian." Hening.
Namun kali ini, hening itu tidak berat. Ia hangat. Dan di tengah semua ancaman, hati mereka justru semakin kuat. Namun mereka belum tahu. Serangan berikutnya tidak akan datang dari luar. Ia akan datang dari ruang paling dekat. Dan itu akan memaksa mereka membuat pilihan terakhir yang paling sulit. Pilihan itu datang pada pagi yang tampak biasa. Langit cerah. Aktivitas kantor kembali normal. Media mulai kehilangan minat pada skandal setelah pengumuman transparan dan proses hukum berjalan. Namun di ruang rapat utama, suasana terasa berbeda. Komisaris utama memanggil Amelia secara pribadi. Bukan untuk membahas investigasi, melainkan keputusan akhir dewan. Kami sudah mempertimbangkan semua data, ucapnya tenang. Secara hukum, Anda tidak bersalah. Amelia mendengarkan tanpa menyela. Tetapi, lanjutnya, secara dampak, krisis ini terjadi di bawah kepemimpinan Anda. Kalimat itu tidak kasar, namun berat. Komisaris menatapnya serius. Dewan menawarkan dua opsi. Ruangan terasa menyempit. Opsi pertama, Anda tetap menjabat, dengan restrukturisasi besar dan pengawasan eksternal penuh. Amelia mengangguk pelan. Dan opsi kedua, keheningan kecil. Pengunduran diri terhormat. Dengan reputasi Anda tetap terjaga. Itu bukan ancaman. Itu jalan keluar yang elegan. Namun Amelia tahu, pengunduran diri akan menghentikan perang. Dan mungkin mengembalikan stabilitas cepat. Di luar ruang dewan, Salman menunggu tanpa tahu isi percakapan di dalam. Ia melihat wajah-wajah komisaris keluar satu persatu. Ekspresi mereka sulit ditebak. Beberapa terlihat puas. Beberapa netral. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Amelia keluar. Wajahnya tenang, namun matanya menunjukkan bahwa ia baru saja membuat keputusan besar. Salman mendekat. Bu? Amelia mengajaknya berjalan ke balkon pribadi lantai atas. Kota terlihat luas dari sana. Dewan memberi saya pilihan, katanya pelan. Salman tidak memotong. Jika saya mundur, perusahaan akan tenang. Saham stabil. Media berhenti. Ia berhenti sejenak. Tapi jaringan yang kita bongkar bisa saja bangkit kembali. Salman memahami. Amelia menatapnya. Jika saya bertahan, tekanan akan kembali. Mereka akan terus mencoba menyerang. Hening. Angin berhembus lembut di antara mereka. Apa yang sebaiknya ibu lakukan? Tanya Salman akhirnya. Amelia tersenyum tipis. Ini bukan lagi soal perusahaan. Ia menatap lurus. Ini soal nilai. Sore itu, Amelia mengumumkan keputusannya kepada Dewan. Ia memilih tetap menjabat. Namun dengan satu syarat. Restrukturisasi total sistem pengawasan. Audit rutin eksternal. Transparansi penuh kepada publik. Dan komitmen tertulis bahwa tidak ada satupun jabatan yang kebal dari evaluasi. Keputusan itu membuat sebagian Dewan terdiam. Namun mereka akhirnya menyetujui. Karena publik telah melihat keberaniannya. Dan perusahaan tidak lagi bisa kembali ke cara lama. Malamnya, Amelia memanggil Salman ke ruangannya. Bukan sebagai staf, tetapi sebagai mitra dalam investigasi. Kamu telah membuktikan integritasmu, katanya. Salman menunduk hormat. Terima kasih atas kepercayaan ibu. Amelia mengambil sebuah dokumen dari mejanya. Mulai hari ini, saya ingin kamu resmi bergabung sebagai bagian dari tim strategi keamanan data. Salman terkejut. Itu bukan promosi biasa. Itu kepercayaan tingkat tinggi. Ia terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan suara tenang. Saya siap, Bu. Namun di antara keduanya, ada sesuatu yang berbeda sekarang. Bukan sekadar hubungan profesional, tapi hubungan dua orang yang melewati badai bersama. Dan saat itu, Amelia berkata pelan, "Terima kasih sudah berdiri di sisi kebenaran." Salman menatapnya. "Terima kasih sudah tidak meninggalkan saya ketika semua orang meragukan." Kalimat itu membuat ruangan terasa hangat. Namun mereka berdua tahu, ini belum akhir sepenuhnya. Karena jaringan yang lebih besar masih dalam proses hukum. Dan dunia luar belum sepenuhnya melupakan skandal ini.
Namun untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, mereka tidak lagi bertarung sendirian. Pilihan terakhir telah diambil. Dan itu mengubah arah cerita mereka selamanya. 3 bulan setelah badai besar itu, Amelia Group berdiri kembali, bukan hanya sebagai perusahaan yang stabil, tetapi sebagai simbol transparansi baru di industrinya. Investigasi hukum telah menyelesaikan prosesnya. Jaringan manipulasi internal dan eksternal berhasil dibongkar sepenuhnya. Beberapa pihak dijatuhi sanksi hukum. Sistem keamanan data diperbarui secara total. Audit independen menjadi prosedur tetap perusahaan. Nama perusahaan perlahan kembali dipercaya publik. Namun perubahan yang paling besar bukan terjadi pada sistem, melainkan pada orang-orang di dalamnya. Di lantai tertinggi gedung kaca, Amelia berdiri di depan jendela seperti dulu. Tetapi kali ini, tidak ada rasa kesepian di matanya. Di belakangnya, tim strategi keamanan data sedang bekerja. Dan di antara mereka, Salman Al-Farisi. Ia kini bukan lagi staf junior yang diragukan. Ia menjadi bagian penting dari transformasi perusahaan. Namun ia tetap sederhana, tetap rendah hati, tetap membawa mushaf kecil di tasnya. Suatu sore, setelah rapat evaluasi tahunan, Amelia memanggil Salman ke ruangannya. Bukan untuk urusan pekerjaan. Kali ini suasananya lebih tenang. Lampu redup. Kota terlihat berkilau di luar. Salman, kata Amelia lembut, kamu tahu apa yang paling saya syukuri dari semua ini? Salman menggeleng pelan. Bahwa di tengah tekanan, saya belajar bahwa kekuatan bukan tentang jabatan, tapi tentang integritas. Ia berhenti sejenak. Dan saya belajar itu dari kamu. Salman terdiam. Ia tidak menyangka kalimat itu akan keluar dari seorang CEO sebesar Amelia. Kalau bukan karena keberanianmu berbicara di rapat pertama itu, lanjut Amelia, mungkin semuanya akan berbeda. Salman tersenyum sederhana. Saya hanya mencoba jujur, Bu. Amelia membalas senyum itu. Terkadang kejujuran yang sederhana bisa menyelamatkan sesuatu yang besar. Malam itu, mereka berjalan bersama keluar gedung. Tidak ada kamera. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada tekanan. Hanya 2 orang yang pernah berdiri di tengah badai. Di luar, udara terasa lebih sejuk. Gedung kaca yang dulu menjadi simbol jarak kini terasa seperti tempat perjalanan yang telah mereka lewati bersama. Amelia berhenti sejenak. Gedung ini dulu terlihat seperti tembok tinggi, katanya pelan. Salman menatap bangunan itu. Kini terlihat seperti cahaya. Jawabnya. Amelia menoleh. Kenapa? Salman tersenyum. Karena di dalamnya ada perubahan. Hening. Namun bukan hening yang tegang, melainkan hening yang damai. Beberapa bulan kemudian, Amelia Group menjadi contoh perusahaan dengan sistem keamanan data paling transparan di industrinya. Salman memimpin pengembangan protokol etika digital baru. Amelia sering hadir dalam pelatihan internal, tidak lagi hanya sebagai CEO yang ditakuti, tetapi sebagai pemimpin yang dihormati. Hubungan profesional mereka tetap terjaga dengan batas yang sehat dan matang. Namun kepercayaan yang tumbuh di antara mereka tidak pernah hilang. Bukan lagi sebagai atasan dan staf, melainkan sebagai 2 orang yang saling menguatkan dalam ujian besar. Suatu pagi, di ruang musala kecil yang dulu menjadi tempat doa Salman, Amelia datang tanpa pengawalan. Ia berdiri di sana sejenak, lalu berkata pelan, "Di ruangan ini saya belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang mengendalikan semua hal, tapi tentang berani memilih kebenaran." Salman mengangguk. "Dan saya belajar bahwa doa bukan hanya untuk meminta jalan mudah, tapi untuk diberi kekuatan menghadapi jalan sulit." Mereka saling tersenyum. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada kata-kata dramatis. Hanya ketenangan. Di luar, matahari pagi menyinari dinding kaca gedung itu. Kini pantulannya tidak lagi terasa dingin. Ia memantulkan cahaya. Dan di dalam gedung yang dulu menjadi pusat skandal, berkembang budaya baru, transparansi, keberanian, dan integritas. Rapat, fitnah, doa. Semua telah menjadi bagian dari perjalanan. Namun yang tersisa bukanlah luka, melainkan pelajaran. Bahwa kebenaran mungkin diuji, kepercayaan mungkin retak, dan hati bisa menjadi target terakhir.
Tetapi selama ada keberanian untuk tetap jujur, cahaya akan selalu menemukan jalannya. Dan di balik gedung kaca yang menjulang itu, dua nama berdiri bukan sebagai korban badai, melainkan sebagai saksi bahwa integritas bisa menyatukan dua dunia yang berbeda. Tama.